aku baru pulang dari terkena COVID aku caringin loh. Setiap jam 10 kan diwajibkan, jam 9, jam 10 caring. Tetanggaku mau lewati putar balik, Pak. Beneran nih. Aku mau beli bakso ini loh, dateng di depan ini tempatnya ini. Pelayani owner kabeh langsung mlebu nang dapur kabeh dan gak keluar. Sampai seperti itu loh, Pak. Memilih untuk menginfus ibunya dan bapaknya sendiri di rumah karena takut sanksi sosial dan akhirnya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya diundang oleh PLT Wali Kota Pasuruan untuk goes bersama keliling Kota Pasuruan. Nanti kita akan bertemu dengan masyarakat Kota Pasuruan secara langsung untuk melihat keadaan mereka setelah masa pandemi ini. Kita juga akan bagi-bagi masker pada masyarakat sekitar, mensosialisasikan penggunaan masker sehingga COVID-19 di Kota Pasuruan tetap terkendali dan tidak menyebar kemana-mana. Rencananya hari ini saya juga akan bertemu dengan 2 orang penyintas. Yang pertama adalah yang pertama kali terkena COVID-19 di Kota Pasuruan, dan yang kedua adalah salah satu owner kafe Lada Ladu yang di Kota Pasuruan. Nanti kita akan bercerita banyak tentang bagaimana dulu mereka positif corona, kemudian bagaimana penanganannya, termasuk bagaimana mereka menyikapi stigma masyarakat terhadap para penderita COVID-19 yang masih dianggap sesuatu yang berbahaya, sehingga mereka kadang dijauhi oleh masyarakat. Nah, ini akan menjadi penting bagi kita semua, banyak mendapat pelajaran dari mereka, dan ini juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat Kota Pasuruan, misalnya bagaimana menyikapi jika ada penderita corona di lingkungannya. Dan ini sangat penting bagi kita semua, termasuk masyarakat yang lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nanti kita akan bersama-sama ngobrol bareng, termasuk dengan PLT Wali Kota Pasuruan Bapak Teno, bagaimana penanganan COVID-19 di Kota Pasuruan ini. Yuk kita lanjut untuk bersepeda bersama dengan PLT Wali Kota Pasuruan dan masyarakat Kota Pasuruan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, kita hari ini sudah sampai di Cafe Lada-Ladu. Ya, lado-lado, Pak. Kebetulan hari ini kita ditemani langsung sama ownernya Mas Abdi. Di. Tadi setelah kita keliling goes bersama PLT Wali Kota Pasuruan, Pak Teno. Masih semangat, Pak Teno? Semangat terus. Semangat. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, Pak. Amin. Biar bisa beraktivitas di tengah pandemi yang sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan ini. Sekarang hari ini kita ada 2 tamu spesial, penyintas ya, 2 orang penyintas, yaitu Ibu Solehah ya. Yang kebetulan Ibu Solehah ini yang pertama kali ya Bu, yang terdampak atau yang terkena virus corona di Kota Pasuruan. Kemudian ini ada Mas Abdi, ini insya Allah sudah terkenal kalau Mas Abdi. Oh iya Pak, alhamdulillah. Followernya juga sudah berapa ribu Mas? Sekitar 35.000 Pak. Waduh, 35.000. Ya, 30 lumayan Pak. Ya. Nanti ini kita banyak bercerita Siap. Mas Abdi. Tapi bukan influencer loh Pak ya? Bukan. Bukan influencer saya Pak. Iya, saya bukan influencer. Sebelum langsung dianu dulu. Ya. Diklarifikasi dulu. Jadi nanti ini kita banyak bercerita soal apa namanya, karena sebagai penyintas tadi pengalaman lah ya. Ini untuk berbagi kepada masyarakat Kota Pasuruan bagaimana sih sebenarnya cara penyikapannya, termasuk yang selama ini menjadi masalah, misalnya mendapat stigma yang dalam tanda kutip kurang baik ya, atau negatif dari masyarakat gitu. Nah ini mungkin nanti bercerita gitu lah, misalnya Ibu Solehah nanti dulu kenanya dari mana misalnya, kemudian bagaimana Ibu Solehah setelah tahu positif, di vonis positif corona, penanganannya seperti apa, termasuk Mas Abdi nanti ini, kan nanti juga perlu sharing Mas Abdi. Siap. Barangkali itu yang dari komentar dari saya, mungkin kepada Ibu Solehah, karena yang pertama kali ya Bu Solehah. Kota Pasuruan waktu itu masih hijau, kemudian langsung merah. Karena memang pada waktu itu Ibu Solehah yang pertama kali di Pasuruan. Oke, monggo Ibu Solehah. Bercerita aja, santai aja Bu Solehah. Dulu gimana kenanya, kemudian setelah kena itu dinyatakan positif, bagaimana penyikapannya Ibu Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Agak keras enggak apa, Bu? Saya Ibu Solihah di Pasuruan. Pertama kali saya kena COVID, suami saya sakit di rumah sakit Bangil. Iya. Lalu saya merawatnya 3 hari, cuma 3 hari. Iya. Terus saya disuruh pulang oleh suster. Terus dapat 3 hari lagi suami saya meninggal. Dinyatakan COVID oleh dokter rumah sakit gitu. Terus setelah suami saya dimakamkan, saya dibawa ke RSUD rumah sakit Purut gitu. Terus saya di situ dites, di swab, dapat 1 hari di swab 2 kali. Sampai swabnya keluar 10 hari dinyatakan positif gitu. Terus saya di situ di swab lagi, lalu saya hasilnya negatif gitu. Terus 10 hari lagi di swab positif lagi. Positif lagi ya, Bu? Iya. Terus lalu di swab lagi sampai 2 kali negatif. Negatif terus. Tapi waktu itu sempat diisolasi ya, Bu? Iya, tapi saya nggak merasakan apa-apa, nggak ada gejala gitu. Tidak ada gejala misalnya demam, pilek, tidak Nggak ada? ada, iya. Saya merasakan biasa-biasa aja gitu. Tapi selama diisolasi itu kegiatan Ibu apa di rumah? Di rumah, Ya, isolasi di rumah atau di mana? rumah Di rumah sakit, sakit ya? Purut. Rumah sakit Purut ya? Oh, iya. Nah, selama diisolasi misalnya itu keluarga, tetangga, itu kan tahu ya, Bu? Iya. Nah, itu penyikapannya gimana Ibu sama keluarga? Apa dikasih tahu saya ini memang sekarang sedang positif seperti itu? Iya, Atau malah disembunyikan begitu, Bu? Ya oleh dokter dikasih tahu Dikasih tahu, keluarga ya. saya. Dari pihak keluarga pada waktu itu gimana, Bu? Ya, Memberi support atau ya disuruh, maksudnya itu tuh disuruh tenang aja gitu, nggak boleh. Ya saya memang merasakan di situ di rumah sakit itu tenang aja gitu, maksudnya ya nggak merasakan jenuh nggak apa gitu, semuanya itu saya anggap ujian dari Allah gitu. Ya, dari Allah, ya. Berarti ini ya, Bu, apa namanya, meskipun sudah dinyatakan positif, penyikapannya Ibu itu tenang saja, tidak panik, Ya, gitu ya, banyak berdoa kepada Allah, iya. seperti itu ya, Bu. Iya. Dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di rumah sakit pada waktu itu, termasuk pengobatannya barangkali ya, Bu. Iya benar. Iya, iya. Nah, setelah dinyatakan sembuh itu Ibu kan kembali lagi ke rumah ini. Iya, Nah, iya. selama di rumah ini kan bertemu lagi dengan tetangga sebelah kanan sebelah kiri lah ya, Bu, di sekeliling Ibu misalnya. Nggak Nah, langsung gitu. Saya kan disuruh isolasi diri 7 hari. 7 gitu. hari. Saya laksanain gitu. Terus saya sampai beberapa hari itu nggak ada orang jenguk sampai sebulan gitu. Takut semua katanya gitu. Sampai sekarang ini yang berani ke rumah saya cuma 1-2 orang gitu. Tahu seperti itu apa yang dilakukan Ibu? Apakah tetap berusaha bersosialisasi, bertemu dengan para tetangga, atau malah Ibu mengurung diri? Enggak, ya sudah saya biasa-biasa Biasa aja saja, ya, gitu. Tapi tangganya yang masih menjauh sama saya gitu. Padahal di sekeliling saya itu ada juga yang kena, tapi berani. Tapi sama saya nggak berani Nggak gitu. berani. Ini tapi kalau keluar misalnya Ibu tetap pakai protokol kesehatan ya, misalnya pakai masker, Iya gitu ya? tentu. Bawa hand sanitizer seperti itu ya? Bahkan saya ini agak trauma. Mau makan di luar di sembarang itu nggak berani. Kenapa, Bu? Kenapa nih? Apa tidak boleh? Cuma menjaga gitu Oh, saya. menjaga ya, bukan karena tidak boleh sama warungnya atau bukan ya? Karena Bukan, Ibu saya menjaga gitu ya? nggak berani. Barangkali Pak Teno tadi melihat Ibu ini kan sudah kembali, sudah diobati, bahkan sampai 1 bulan masih apa namanya, masyarakat masih menjauhi lah Pak Teno. Ini barangkali ada yang perlu disampaikan Pak Teno terkait dengan ini. Ini kan Ibu ini kan sebenarnya sudah sehat kan gitu ya, sudah diobati, sudah diswab, sudah negatif gitu kan. Tapi mau bersosialisasi masih tergendala kayak tadi itu Pak Teno. Ada pesan misalnya buat masyarakat Kota Pasuruan Pak Teno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya siapapun yang telah dinyatakan negatif karena virus COVID-19 dan bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat,
saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat Kota Pasuruan untuk menerima dengan tangan terbuka, tidak mengucilkan, karena penyebaran virus corona ini tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mau kena virus corona ini. Jadi saya berharap ayo kita sama-sama saling meningkatkan kesadaran kita bahwa mereka adalah saudara kita juga. Setelah dinyatakan negatif, kembali ke masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan, saya rasa mereka bisa menjalankan kehidupan new normal. Jadi jangan pernah ada sanksi sosial. Buat mereka yang pernah menderita COVID ini, yang berat bagi mereka adalah sanksi sosialnya. Sanksi sosial, dan itu bukan hanya peran aktif pemerintah, tetapi juga perlu semua partisipasi dari semua elemen masyarakat untuk saling berpartisipasi, saling aktif dalam kehidupan, tatanan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Mas pesannya. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, tapi misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama ikut mensosialisasikan bahwasannya bagi mereka para penyintas yang sudah sembuh dari COVID-19 ini bisa kembali kepada masyarakat secara normal. Tidak seperti Ibu Solihah ini yang mau ketemu tetangga aja susah ini. Iya. Betul. Iya. Baru berapa orang ini tadi Bu yang berani ketemu Bu? Cuma 1-2 orang Satu, aja dua orang, gitu. ya, Bu. Padahal Ibu ini kan sudah berusaha untuk mendekati Iya, tetangga-tetangga. bener. Ya. Dan selama ini kan tidak ada masalah Bu dengan tetangga. Nggak ada, biasa-biasa Memang aja murni sih. itu ya Bu. Nah, terima kasih Bu Solihah. Nah, sekarang kembali ini kepada Mas Abdi ini. Mungkin Siap. boleh bercerita Mas Siap. Abdi secara singkat ceritanya dulu, kemudian menjadi positif, kemudian gimana Mas Abdi menyelesaikannya dan menyikapinya, kemudian terhadap stigma negatif itu. Ini sharing Mas Abdi biar menjadi pengetahuan juga buat masyarakat Kota Pasuruan. Sebelumnya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Pertamanya itu memang kondisinya saya ini drop, sakit. Saya sakit. Saya emang orang yang nggak pernah percaya sama COVID. Saya nggak pernah pakai masker segala macam. Sampai suatu saat saya kondisinya drop, saya melakukan pengobatan ke salah satu klinik di Kota Pasuruan. Itu nggak saya sebut, kasihan nanti tutup nanti kalau saya sebut. Jadi kondisinya setelah saya pengobatan di situ, perawat juga ngasih tahu untuk Mas, maskernya iki aku wis obatono. Jangan sama nanya no masker wis. Aku ini sudah drop. Kalau aku masih sama suruh cari masker, tambah fatal nanti. Akhirnya saya di IGD, tempat yang dimana orang keluar masuk karena sakit itu, aku nggak pakai masker pengobatan itu. Dan aku diambil darah, dirapid dulu, rapid berbayar ya, berbayar sendiri. Ya, rapid berbayar, mandiri, dan ternyata saya non reaktif. Saya negatif. Dan semuanya bagus semua, ginjal, paru-paru segala macam semua bagus. Di situ dituliskan cuma saya positif terkena tipesnya aktif kayak gitu. Setelah 6 jam pengobatan di sana, diinfus segala macam, yang mula-mula panas saya 38 itu berubah menjadi 36. Dingin, turun. Akhirnya saya boleh pulang, gak opname di situ, dikasih obat segala macam, pulang. Kok kenapa tiba-tiba 7 sampai sekitar 8 jam saya di rumah mendadak saya menggigil. Dada saya panas, saya sesak. Sampai panasnya ini kayak orang linglung loh, kayak orang linglung. Dan aku iki kok aneh banget aku iki opo. Saya telepon ke ke klinik itu, katanya minum obatnya Mas, itu ada penurun panas. Tak minum tambah parah. Tambah parah, akhirnya saya menuju ke RS Bangil. Kalau ini tak sebut ini tak sebut. Ini ibaratnya wahyu, saya dikasih nyawa lagi itu di situ. Jadi dari RS Bangil itu saya langsung ditangani. Saya nggak masuk apapun, nggak langsung masuk IGD aku. Dan kondisinya drop banget, panas lagi. Ya. Akhirnya aku dirapit lagi, diambil darah lagi. Kok tiba-tiba setelah itu kan setelah dicek semua langsung dimasukkan ke ruang observasi yang cuma boleh saya sama istri saya. Kok tiba-tiba istri itu ke pihak office-nya kok nangis, kenapa? Ternyata saya reaktif. Lah yang saya tahu reaktif itu bukan positif, masih belum positif. Tapi kok saya sudah disendirikan kayak gitu. Akhirnya
tiba-tiba saya langsung dimasukin yang kapas itu, yang swab. namanya swab itu. Masukin di swab, langsung difoto paru-paru. Pas difoto paru-paru itu, hasilnya paru-paru saya ini yang di bagian kiri sama kanan itu sudah banyak bercak putihnya. Kayak gitu, langsung oksigen segala macem. Itu aku sih gak mau nerima kalau aku pasien COVID, gak mau. Sampai akhirnya dapat 2 hari, kalau nggak 3 hari, swab saya keluar dan saya dinyatakan positif. Itu secara lisan, dan saya bilang kalau tidak ada tertulis saya tidak mau menerima metode pengobatan secara COVID kayak gitu. Sampai akhirnya nggak mau mengeluarkan, aku nggak mau minum obat kayak gitu. Sampai akhirnya perawat bilang ke dokter, dokternya rapat, akhirnya boleh, tapi saya tidak boleh pegang hasilnya karena takut ketika saya pegang kan ini kan masuk ke office lagi Nular. untuk rekap medis saya. Lihat ternyata positif, ya wes saya harus nerima. Dan saya langsung dikarantina sampai dari oksigen yang selang itu sampai diganti ke oksigen sing gini itu. Karena parah, karena saya sampai apa bahasa itu, sing oksigen dalam tubuh itu, sirkulasi itu apa itu? Itu saturasi itu saya sampai pernah hampir ke 90. Itu kalau di bawah itu harus langsung yang masuk gini langsung ke paru itu. Akhirnya itu pokoknya pertama kali saya itu setelah dikasih oksigen biasa, dikasih oksigen tabung plastik ada tulisan steril flow. Itu aku langsung bisa nafas, dapat 1 jam langsung bisa nafas. Sebelumnya nggak bisa nafas? Gini dak mas, wis koyok modelnya gak bisa wis. Bukan setengah untuk ambil nafas, 1/4. Dan di situ nangis tuh aku karena nggak bisa nafas dan takut mati. Takut mati aku, beneran. Mas, iya. Itu dinyatakan positif itu gimana mas? Waduh, nggak karu-karuan. Tapi aku santai dulu. Tenang ya mas. Tapi yang saya sesalkan, saya sekitar 2-3 hari dan dinyatakan positif. Kok kenapa nama saya ini sudah nyebar sak Pasuruan kalau saya ini terkena COVID? Kayak gitu loh. Itu yang tak sayangkan. Dan itu aku mulai kok sampai seperti ini. Dan suatu saat ini yang saya resahkan itu bukan malah karena COVID-nya, tapi ternyata pasien COVID yang meninggal atau yang tidak meninggal ini kenapa dikucilkan? Ya karena menurut saya beberapa instansi yang ibaratnya harus menjaga privasi atau nama orang yang terkena COVID ini nggak komitmen. Karena apa? Karena ngapunten ya, kayak ada teman saya telepon, bro kon kena COVID ah? Kayak gitu, loh, kon kok ero kon kandhani sopo? Tonggoku kerja di dinas kesehatan. Beneran ini aku. Dan aku kok sampai seperti ini, makanya yo ini kayak ayo. Kenapa kau sampai saya berani pakai baju saya pernah COVID? Sampai pernah positif seperti ini. Soalnya apa? COVID ini bukan aib. Ngono loh. Dan kamu gak usah kok sampai nggih ngapunten Bu ya, sampai ibu ini yang masuk media sampai dibahas soal pernikahan segala macam itu nggak masuk seperti itu menurutku. Nggak nyambung. Untuk apa bahas seperti itu ngono loh. Mosok dengan ibu ini terkena, saya pun juga terkena. Iki sih belum menjadi bukti untuk COVID iki ada ngono loh. Padahal yus kita sembuh. Dan kalau kita pun keluar, kalau plasma kita mau diambil, kini untuk iso ngobati pasien yang baru sembuh. Berarti sebenarnya makanya gini, Pak. Makanya kenapa sampai saya waktu setelah melewati masa drop 9 hari, saya berani membuat video pengakuan bahwa saya terkena COVID. Soalnya sebelum itu saya sudah hancur nama saya. Ini omset paling sepi 900.000 warung saya ini. Sekarang ini cuma 60.000, Pak. Dapetnya 1 hari. Waktu pandemi masih 900.000 masih 900.000 Pak. Tapi setelah saya terkena COVID, saya cuma dapat 60.000 1 hari. Pegawai itu yang awalnya 8 sampai tinggal 1. Sampai seperti itu Pak, beneran. Karena apa? Karena ya memang orang-orang nggak diedukasi, ngono loh. COVID ini duduk hepatitis. COVID ini bukan kayak HIV, ngono loh. Dan kamu bisa sembuh ketika kamu sehat. Tapi kok kenapa sampai seperti ini loh Pak? Beneran. Iki sing malah lek sakit, ngono gak masalah aku. Dikucilkan ini loh, sanksi sosial ini loh. Yang berat berarti ya Mas Andi. Sama itu yang tak rasakan ngono loh. Padahal koyo dengan kamu mengakui dan tonggo-tonggomu support,
dan Ini kisok gini loh. ya. Kalau saya positif terus saya diam dan saya mencoba mengobati sendiri, virus masih ada. Orang yang terpapar bakal banyak. Iya, iya. Tapi ketika kamu positif dan kamu sehat dan kamu mengakui, dan ketika kamu lek wis positif, kon wis iya anjir aku positif mengakui, kita akan biasa. Seperti penyakit-penyakit yang Wong lainnya. dokter aja lu cuma ngomong pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sering mandi. Wes itu tok. Ngono lho. Lah ngapain koyo edukasi di RT RW, warga-warganya ayo lek nganu gawe masker segala macam. Sudah itu lo cukup menurutku. Enggak usah sampai Ini luar biasa pengalamannya Mas Abdi ini. Jadi begini Mas Abdi, barangkali kepada yang ini yang terkena ya, yang sudah positif, mungkin Mas Abdi ada pesan yang harus apa yang harus dilakukan Mas Abdi gitu ya? Jangan takut. Jangan takut. Ketika kamu terkena COVID duluan, kamu adalah orang-orang yang beruntung menurut saya. Karena apa? Nanti ketika kita sudah mentas, orang-orang masih baru nyemplung. Dan aku yakin semua bakal terpapar. Kalau memang seperti itu terus. Artinya sudah kebal, yang lain masih belum. Iya, ketika aku ibaratnya aku sementas, kon wis wingi ece aku, kon ngolok-ngolok aku, saiki kon sik kena. Ngono loh. Jadi seperti itu dan dokter pun loh, sudah bilang bahwa kita akan hidup sama ini. Nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Jadi nanti itu COVID ini sampai orang-orang itu nanti kalau saman kena, saman sama seperti kena flu, saman beli obat di warung. Hidup berdampingan. Oh, jadi kok, aduh beneran wis. Aku baru pulang dari terkena COVID aku caringin loh. Setiap jam 10 kan diwajibkan, jam 9, jam 10 caring. Tetanggaku mau lewati putar balik, Pak. Beneran nih. Aku mau beli bakso ini loh, dateng di depan ini tempatnya gini. Pelayani owner kabeh langsung mlebu ning dapur kabeh dan gak keluar. Sampai seperti itu loh, Pak. Luar biasa sanksi sosial. Oh iya beneran. Itu yang mungkin yang mempercepat orang kemudian tidak sembuh-sembuh itu bisa. Iya, juga seperti itu. Banyak orang di DM sama saya sampai memilih untuk menginfus ibunya dan bapaknya sendiri di rumah karena takut sanksi sosial dan akhirnya mati. Iya. Karena seperti itu Pak sampean. Banyak aku aku gak omong kosong. Kalau emang Radar Bromo mau nanti cek di DM saya perlihatkan semua. Gimana mereka memanggil bidan-bidan sing biasa gawe suntik vitamin C, suntik putih untuk menginfus keluarga ini deh. Dan akhirnya ketika sudah drop langsung dibawa ke rumah sakit 1 hari tok meninggal karena virus sudah full di paru-parunya. Penanganannya terlambat berarti ya. Iya. Nah ini Pak Teno misalnya ini kan masalah baru ini ya, sanksi sosial tadi itu kan. Ya barangkali ini nanti ada forum khusus atau ya saya yakin Pemkot tidak pernah berhenti lah untuk sosialisasi terkait dengan ini untuk terus mensosialisasikan bahwasannya para penyintas ini bisa kembali hidup normal di masyarakat seperti itu mungkin Pak Teno. Ya, jadi gini, kami sudah membentuk tim satgas untuk pemberian edukasi kepada masyarakat. Di mana di satgas itu terbentuk dari beberapa tim gabungan dari beberapa delegasi SKPD. Jadi tugas mereka setiap hari adalah bukan ngantor, tapi mereka harus turun ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan setelah diberikan edukasi, mungkin rumahnya akan diberikan stiker. Wah, itu sudah dilakukan edukasi di sana. Kita punya sekitar 10 tim sekarang sudah jalan. Itu tiap hari ya Pak? Setiap hari. Mereka tambahan beban kerja mereka dan mereka memang tugas utamanya sekarang adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita berharapnya edukasi ini bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi yang harus kita rangkul adalah beberapa tokoh masyarakat, seluruh elemen masyarakat, tokoh pemuka agama. Kadang ada tipikal masyarakat kota yang heterogen, itu kadang anjuran pemerintah tidak dihiraukan, tetapi anjuran dari para yang alim kiai, alim ulama, tokoh masyarakat itu lebih digugu lah, bahasanya lebih dipercaya. Jadi saya berharapnya masyarakat Kota Pasuruan ini mulai bisa meningkatkan tingkat kesadarannya. Karena penyakit ini tidak bisa dilawan oleh pemerintah sendiri, tetapi saling sinergivitas antara semua elemen masyarakat. Kalaupun sekarang di setiap perempatan berhenti, ada himbauan, ada suara saya teriak-teriak di sana. Sekarang kalaupun ada orang gerombol-gerombol, kita berikan edukasi, justru nantang, diberikan masker. Dan yang lebih aneh lagi,
pemerintah Kota Pasuruan sudah memberikan masker gratis kepada seluruh warga Kota Pasuruan. Pada seluruh warga Seluruh kota. warga kota dengan jumlah kapasitas sekitar 211.000 jiwa kita bagikan secara gratis. Ditambah lagi belum gotong royong dari semua elemen masyarakat Kota Pasuruan. Itu sekitar 63.000. Saya ingat banget karena saya ikut terlibat di dalam ya. Belum lagi yang lainnya. Tetapi kenapa masker-masker itu selalu tidak dipakai? Karena barang yang dikasih itu buat mereka yang menerima manfaat itu harganya tidak ada harganya. Tetapi kalau dia beli mungkin akan lebih eman. Tapi kalau dikasih kalau hilang kasih lagi, hilang kasih lagi. Tingkat kesadaran masyarakat inilah yang kita edukasi agar sama-sama lah saling sinergi sama-sama. Kalaupun tidak bisa bersinergi saya rasa COVID ini bukan justru ditekan tapi tambah banyak menyebar. Ya. Terima kasih Pak Teno. Pesan terakhir mungkin dari Bu Soleha kepada Mas Abdi, mungkin dari Bu Soleha dulu kepada yang saat ini misalnya sudah dinyatakan positif, apa yang harus dilakukan, nanti juga dari Mas Abdi, terakhir Mas Abdi sama Bu Soleha, monggo Ibu. Ya, buat seluruh masyarakat saya mengimbau tetap nggak boleh takut, semuanya serahkan sama Allah gitu, sambil berdoa gitu. Terus jangan lupa himbauan dari pemerintah itu selalu pakai masker, terus cuci tangan, terus olahraga tiap hari sambil minum vitamin gitu. Ya. Biar semuanya ini insya Allah dijauhkan dari penyakit wabah ini, COVID-19 ini. Dari Mas Abdi, pesan terakhir Mas Abdi kepada masyarakat, kepada pemerintah. Kalau dari saya sendiri sih, yang penting jangan mengeluarkan statement ketika kamu belum riset. Jangan mengeluarkan statement kayak gitu. Dan semua terdampak, semua menjadi korban. Entah itu perekonomian atau segala macam. Dan pesannya dari rumah sakit, dari dokter dan perawat yang mereka rela berkorban untuk mengobati kita dan segala macam. Cukup kamu pakai masker, kamu cuci tangan, kamu jaga jarak, kamu boleh bekerja, kamu boleh nongkrong. Kamu nongkrong Kamu nongkrong jaga jarak boleh. Ngono lho. Nongkrong berkerumun ini bukan hanya untuk miliki orang-orang yang berkepentingan saja. Semua orang boleh berkerumun. Tapi berkerumunnya kamu harus tetap protokol. Kamu harus tetap pakai masker. Kata siapa orang pakai masker nggak bisa ngobrol? Buktinya saya pakai masker jelas kok. Dan jangan sampai punya statement mengakui COVID bisa dibayar. Kalau memang COVID bisa mengakui untuk mengcovidkan dan dibayar, saya yakin orang-orang yang susah jangankan 90 juta seperti yang diisukan saya dibayar 90 juta. 10 juta pun orang kan berebut untuk bisa mengakui COVID. Kayak gitu loh. Jadi aku lucu loh Pak, saya ini, aku ngerasa kok ini diwara konten loh. Beneran loh, diwara konten loh. Sampai seperti itu. Sopo kate gelem konten sampai dia di rumah sakit, sampai wabu kabeh sampai diinfus segala macem, gete diambil 2 hari sekali. Siapa gelem kok ngono? Nggak ada. Malah kami ini tertolong. Lek ketika kon nang rumah sakit kon nggak bayar. Lek kon mandiri kon dodol motor. Belum tentu sembuh juga. Belum tentu sembuh. Wis aku gawe kanca-kanca kabeh wis. Pakai masker rek. Pakai masker. Kon tetep iso kerja, kon tetep iso nongkrong. Kon kate berkarya segala macam bisa. Ngono lho. Kon ojo protokol yang tidak masuk akal jangan diikuti. Wis, kamu lek gak anu tanggomu sing dadi dokter takono. Kalau sakit harus ke rumah sakit. Kalau sakit harus ke rumah sakit. Ojo mbok infus dhewe keluargamu. Ngono lho. Iku metode yang bodoh. Jangan seperti itu, eman. Protokol kesehatannya sing penting. Pakai masker iki lho, Rek. Masker tok. Murah. Ngono lho. Iya. Iya, beneran. Dengan kamu pakai masker, kon menggakkan, waduh nggak masker ngene uripku malah gak normal. Ya keliru lah. Masker ini tidak akan mengubah hidupmu menjadi tidak normal. Normal. Ngono lho, normal banget. Bisa beraktivitas kan Mas? Bisa, beraktivitas boleh. Siapa bilang nggak boleh keluar rumah? Keluar silakan, tapi tetap pakai masker. Ya, terima kasih Begitu. Mas Siap. Abdi, Bu Soleha, Pak Teno atas waktunya. Jadi kita sudah ngobrol banyak tadi tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan bagi para penderita atau yang dinyatakan positif corona. Dan dari pemerintah sudah luar biasa, sudah ada tim yang dibentuk untuk mensosialisasikan
pentingnya memakai masker dan lain sebagainya untuk hidup normal kembali seperti semula, termasuk tadi pembagian masker kepada seluruh warga kota Pasuruan sudah dilakukan. Tinggal sekarang kembali lagi kepada masyarakat untuk menaikkan tingkat kesadarannya bahwasannya ini adalah kerja bareng, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab masyarakat, termasuk elemen masyarakat yang lainnya. Barangkali itu pesan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Sampai berjumpa lagi dan selamat beraktivitas seperti sedia kala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.